Shalom semua dan selamat datang saya ucapkan kepada semua jemaat kita yang akan mengikuti ibadah kita pada pagi ini. Dan mari saya sama-sama berdoa pada pagi ini, saudara. Saya mengajak semua untuk sama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini kerana Engkau ada bersama dengan kami, hadirat-Mu ada di mana-mana Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus kami tidak ada di gereja saat ini, tetapi kami percaya Engkau berkuasa Tuhan. Kami serahkan semua kebaktian kami untuk pagi ini kepada tangan-Mu agar Engkau berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan sekarang kita sama-sama ingin sediakan hati kita untuk meninggikan nama Yesus dengan lagu pujian dan penyembahan kita. Mari IPCC, kita tinggikan nama Tuhan kita yang luar biasa. Yesus namanya, Dialah sumber segala sesuatu bagi kita, saudara. Haleluya. Mari sama-sama saudara, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ayo IPCC, sekali lagi mari sama-sama kita tinggikan nama Yesus yang ajaib. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh, katakan sama-sama, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Sama-sama katakan Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sama-sama kita agungkan nama-Nya. Kaulah sumber kami Bapa, dalam kesukaran, dalam kesulitan, Kaulah jawaban bagi kami Bapa, yang selalu ada, yang selalu siap bagi kami Yesus. Kau Tuhan, sumber kekuatan. Sama-sama IPCC, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama saudara, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Allah sumber Tuhan,
senantiasa bagi kami. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya saudara. Saya percaya kita nyanyikan nyanyian ini bukan hanya sekedar nyanyian saudara, tapi benar-benar lahir dari hati kita. Karena Yesus sungguh nyata saudara. Dia sumber segala sesuatu bagi kita dalam hidup ini. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, saya mengajak saudara untuk datang lebih dekat lagi ke takhta kasih karunia Allah. Saudara, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kitalah penyembah yang sebenar itu saudara. Mari kita tinggikan Yesus bersama-sama. Oh, terima kasih Tuhan. Hati, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari semua jemaat IPCC sama-sama kita tinggikan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan-Mu Tuhan terjadi di sini. Oh, kemenangan-Mu Tuhan. Mari jemaat IPCC sama-sama katakan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah
segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ku yakin kau hadir di sini dengan segenap hatimu, saudara. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, sekali lagi, ku yakin kau hadir di sini. Come on EPCC. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi di kelepasan. Oh, terjadi di sini. Haleluya. Mari jemaat di PCC, angkat suaramu, sembah Raja, tinggikan namanya. Kau besar Tuhan, kau ajaib, kaulah segalanya bagi kami Yesus. Mari sama-sama kita tinggikan Raja kita. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas takhta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. IPCC sama-sama. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas takhta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas takhta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum IPCC. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu, buat penyertaan-Mu dalam pujian dan penyembahan. Kami bersyukur buat lawatan-Mu. Kami serahkan masa seterusnya tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Wow, saya sangat diberkati dengan pujian penyembahan yang dibawa oleh worship team kita yang telah memimpin kita pada pagi ini. Dan sekarang saudara, saya ingin sama-sama mengalu-alukan kedatangan sekiranya adalah pertama kali bersama dengan kita di EPCC. Anda bolehlah scan QR code di depan skrin Anda sekarang. Dan kami ingin sama-sama mengenali Anda dengan lebih lagi.
Dan sekarang saya akan masuk ke dalam pengumuman kita untuk minggu ini, dan pengumuman pertama ialah doa malam Rabu. Okey, pada 3 Februari iaitu Rabu minggu depan saudara, pada jam 8 malam kita akan mengadakan kebaktian doa secara virtual, dan saya mengajak semua saudara untuk mengikuti doa ini kerana kita percaya saat kita datang berdoa bersama, Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Amin. Jadi jangan lupa saudara untuk mengikuti kebaktian doa ini. Dan pengumuman yang kedua ialah seperti mana kita tahu tema gereja kita tahun ini ialah bersekutu dan bertumbuh. Dan saya mendorong semua jemaat untuk mengikuti kelompok kecil ataupun kelompok sel sekiranya saudara belum mengikuti kelompok kecil ini, dan anda boleh scan QR code juga di depan, dan anda boleh mendaftar dan untuk terlibat dalam kelompok sel. Inilah berita baik saudara bagi semua anda. Dan pengumuman yang seterusnya ialah mengenai dana Help COVID. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang telah memberi dan menyumbang untuk dana ini. Dan kami sangat menghargai semua sumbangan saudara yang telah saudara berikan. Dan kita tahu pada MCO yang lepas saudara, yang pertama kali kita telah mengumpul sebanyak RM70,000 dan telah memberkati lebih daripada 500 buah keluarga. Puji Tuhan. Dan untuk MCO pada kali ini juga kita beriman untuk terus memberi dan menjadi berkat bagi orang ramai menerusi dana ini. Dan cara saudara boleh memberi untuk dana ini seperti di depan skrin anda juga sekarang. We're stronger when we work together. Wow, video itu adalah suatu pelajaran yang sangat penting tentang kuasa komunitas. Saudaraku, apakah itu komunitas? Satu gandengan dan gabungan kuasa bila orang-orang mempunyai iman dan juga visi yang sama. Dan saudara boleh melihat dalam video itu, kemenangan bagi pihak semua semut berbanding dengan binatang yang besar yang mau makan mereka. Saudaraku, di dalam perjanjian baru, bila komunitas orang percaya yang pertama dibentuk di dalam Kisah Para Rasul, bermula daripada pasal kedua, kita melihat bahawa komunitas itu adalah komunitas yang berkemenangan. Ya saudaraku, kenapa mereka berkemenangan? Kerana daripada Mazmur 133 firman Tuhan berkata bahwa bila umat Allah hidup di dalam rukun, disitulah Allah memerintahkan berkatnya. Wow, Allah begitu tertarik kepada kerukunan umatnya sehingga berkat diperintahkan. Maukah saudara menerima juga berkat seperti itu? Rahsianya adalah kita hidup di dalam rukun, di dalam satu komunitas. Nah saudaraku, apakah keistimewaan komunitas di dalam Kisah Para Rasul itu? Saudara, mereka menyembuhkan orang sakit, mereka menolong, berdoa dan membuka mata orang buta, yang tempang bisa berjalan, yang miskin saudaraku tidak ada di sesama mereka. Mereka saling berkongsi semua keperluan hidup mereka. Nah saudaraku, ini adalah apa yang telah diperintahkan Allah kepada umat Israel dalam perjanjian lama. Tetapi komunitas kepimpinan di bawah kepimpinan agamawi orang-orang Israel dan juga imam-imam orang Israel ataupun rumah ibadah mereka tidak membawa saudaraku komunitas itu ataupun membawa perubahan itu. Tetapi bila para rasul dapat melakukan semua ini, itu bererti perpindahan otoritas daripada rumah ibadah dan juga kepimpinan orang-orang Yahudi dan pemimpin Yahudi kepada para rasul dan kepada gereja yang menjadi komunitas yang dipakai Tuhan. Saudaraku, marilah kita melihat di dalam firman Tuhan bagaimana bila komunitas itu bergabung, mereka berkembang. Dan bila mereka berkembang, saudaraku, bagaimanakah mereka ditempatkan? Bagaimanakah mereka beribadah? Alkitab berkata, mereka berkumpul di rumah-rumah ibadah dan juga dalam kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah mereka. Kelompok besar itu saudaraku adalah suatu daya tarikan dan satu deklarasi akan iman mereka kepada orang yang
ramai dan banyak itu. Tetapi perkumpulan di dalam rumah itu adalah suatu yang berjiwa misi dan suatu yang sangat praktik, saudaraku. Di mana mereka boleh melakukan banyak aktivitas untuk membantu orang lain, mengubah hidup orang lain, mengasihi sesama satu sama lain, dan membawa dampak kasih Tuhan yang besar di dalam kelompok kecil itu. Marilah sebagai pendeta Anda, saya mau mendorong saudara, janganlah kita sendirian. Masa-masa seperti ini, kita sangat memerlukan satu kelompok kecil. Dan kita harus bergabung, karena di situ kita membentuk komunitas. Dan dalam komunitas itu, ada otoritas, ada kuasa, dan ada pertumbuhan. Mari, jangan kita saudaraku tinggalkan kesempatan ini, kita masuk dalam kelompok kecil. Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih. Baiklah saudara, dan sekarang kita ingin sama-sama memberi wang persembahan kita, okey? Dan saudara bolehlah memberi wang persembahan melalui ATM, melalui online banking dan juga melalui Touch and Go seperti mana skrin di depan. Anda boleh scan QR code di depan. Okey saudara, dan sekarang saya mau membawa kita dalam doa dan kita siapkan hati untuk memberi. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat berkumpul. Tuhan Yesus, walaupun bukan di gereja tetapi di rumah kami, di mana kami berada Tuhan, tapi kami dapat memberi kepada Engkau. Berkati setiap tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan diberkati melimpah kerana Engkaulah sumber Tuhan berkat kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi semua. Shalom PCC. I hope you guys are having a good day. So, nama saya Nathan daripada EPC Summit. So, hari ini saya ada sedikit kesaksian lah untuk Anda semua. So, saya bekerja sebagai seorang equipment engineer. Sudah bekerja selama 3 tahun. Tetapi sepanjang pekerjaan saya, my company is not doing really great lah. Increment tiada, bonus tiada. And dalam masa yang sama, saya merasakan tiada growth dalam career development saya lah. So saya decided untuk cari pekerjaan baru since 2019. So sepanjang 2019 saya mendapat berita seperti duka cita, no. So agak menyedihkan lah bagi saya. But saya tetap tanam dalam hati saya berkata kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik untuk saya. So moving forward to 2020, I told myself, Tuhan, inilah tahun saya, and probably I can get a new job lah. So when the time come 2020, COVID pula datang, and things doesn't look good for everyone lah. People are losing their job, MCO, lockdown, so not much kita boleh buat lah. So saya pun berkata pada Tuhan, macam mana nih? Am I stuck at this job? Ataupun bagaimana? But then throughout the year, Tuhan bekerja dengan luar biasa lah. So at the end of almost the end of 2020, December, saya dapat satu panggilan kerja lah dari company yang memang saya target lah. So and jawatan ni saya tidak pernah apply pun, and saya tidak tahu
dari mana mereka dapat saya punya application lah. So when I asked them, where you got my application? And they told me, oh kami dapat dari JobStreet. And bila saya cek JobStreet, I'm actually applying for a different job. And which is a manufacturing system engineer lah. But they offer me technical training engineer. Then I just go through with the job interview, and I told God, probably this is for me lah. Mungkin ini yang Tuhan sediakan. So saya doa Tuhan sertai saya lah sepanjang perjalanan interview tu, and everything went well. And finally I got the job. I land the job on 14th of December lah, and I was shocked. I was surprised. At the same time, I'm so happy, I'm so blessed dengan campur tangan Tuhan lah dalam pekerjaan, mendapat pekerjaan baru ni. So, for me, saya mendorong kita semua untuk jangan berhenti berharap kepada Tuhan, karena dalam Tuhan dia ada sentiasa ada pengharapan, and 2021 will be a good year for everyone. So, thank you PCC, God bless. Shalom semua. Salam kepada saudara-saudari yang mengikuti ibadah raya online. Dan sungguh pun kita diselubungi oleh berbagai macam cabaran. Tetapi rencana Tuhan tetap bekerja, tetap berjalan. Dan saya sebagai gembala di sini dan juga para pemimpin, kami mau saudara tetap kuat dengan bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Itu kerinduan saya, dan saya percaya firman Allah bisa memberikan kepada kita kemampuan itu untuk tetap kuat bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena di dalam masa-masa yang penuh dengan tidak kepastian dan yang mencabar, kami tetap punya pengharapan yang berkekalan di dalam Kristus Yesus. Ini firman-Mu dan ini jemaat-Mu Bapa. Koneksikan dan bawalah ledakan iman dan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin, amin. Saudara, ada seorang pribadi, nama pribadi ini adalah Paul Gustav Dorr, saudaraku. Paul Gustav Dorr adalah seorang pelukis yang sangat terkenal di Eropa. Dan pada satu ketika, Paul Gustav sedang melawat beberapa negara dalam proses melakukan pekerjaannya sebagai seorang pelukis. Sampai di satu negara dia tidak bisa masuk atau dibenarkan masuk ke dalam negara itu oleh immigration karena saudara dia ketinggalan paspornya. Tetapi pegawai immigration di situ seperti kenal Paul Gustav Dorr. Dan dia tahu bahwa dia adalah orang yang terkenal sekali. Dan immigration memberikan satu ujian kepadanya dan berkata, kalau Bapak benar-benar Paul Gustav Dorr, ya Bapak lukis. Bapak lukiskan gambaran peladang dan petani yang sedang bekerja. Jadi Paul Gustav Dorr, bukan susah baginya, dia melukis dengan begitu senang. Dan pada waktu immigration melihat, mereka bilang, wow, memang pasti ini Paul Gustav Dorr, saudaraku. Paul Gustav Dorr dikenali dengan pekerjaannya. Dia dikenali dengan pekerjaannya. Dengan apa yang dia lakukan. Tetapi kita orang percaya, kita dikenali bukan dengan pekerjaan, tetapi melalui satu perhubungan dengan Tuhan. Ada seorang di dalam Alkitab yang tidak mengenal Tuhan, dan dia dikenali berdasarkan apa yang dia boleh ambil, dan apa yang dia boleh kumpul, dan berkat orang lain yang apa yang dia boleh ambil, dan apa yang dia boleh memiliki yang bukan miliknya. Dia dikenali dengan berkat yang bisa dia miliki dengan cara yang salah. Nama orang itu adalah Yakub. Dia adalah pribadi yang kita akan belajar hari ini, saudara. Karena melalui Yakub saya mau membawa saudara untuk mengenali artinya hidup kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Sebab itu kita telah memulakan satu siri firman Tuhan yang dikenali sebagai kuat bersandar kepada kasih karunia. Dan ini doa saya, saudara tetap kuat. Dan caranya gimana?
bersandar kepada kasih karunia saudaraku. Dan Alkitab saudaraku dalam Kejadian 28 adalah tempat di mana kita akan petik cerita kita tentang Yakub. Seorang pribadi akan mengajar kita bagaimana kita bisa hidup kuat bersandar kepada kasih karunia. Saudara, untuk kita menjadi kuat kita harus bertumbuh. Amin. Saudara menjadi kuat, saudara harus bertumbuh. Pokok yang bertumbuh pasti kuat saudaraku. Teguh. Ya, bangunan yang tinggi, saudaraku, teguh, kuat. Nah, saudara, seperti itu Alkitab mengajar kita dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18, artinya cara hidup yang bertumbuh berdasarkan kasih karunia. Nah, di sini Alkitab berkata, tetapi bertumbuh. Ada 2 cara bertumbuh. Karena bila kita bertumbuh, kita jadi kuat, kan? 2 cara bertumbuh. Cara yang pertama, dalam kasih karunia. Amin. Saudara bertumbuh, karena itu yang memungkinkan saudara jadi strong, kuat. Yang pertama, dalam kasih karunia. Dan yang kedua, bagaimana saudara menjadi kuat adalah dengan bertumbuh. Dan bagaimana saudara bertumbuh? Dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi saudaraku, 2 cara saudara boleh bertumbuh yang memungkinkan saudara jadi kuat. Satu melalui kasih karunia, satu dengan melihat siapa Yesus di dalam hidup saudara. Lebih saudara mengenal Dia, saudara akan mengalami kasih karunia secara otomatis karena Kristus adalah kasih karunia. Amin, saudaraku. Kristus adalah kasih karunia. Saudara, bercakap tentang Yakub. Ayat ini menggambarkan kondisi awal Yakub, saudaraku. Ia sampai di suatu tempat, Kejadian 28:11, dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Wow, batu menjadi alas kepala. Ini anak orang kaya, saudara. Betul, bapaknya Ishak sangat kaya. Saudara baca Kejadian 26. Sangat kaya bapaknya, saudara. Seperti Abraham. Ya, sangat kaya. Moyangnya kepada Ishak, kepada Yakub. Abraham sangat kaya. Dan saudaraku, kenapa dia dalam kondisi ini dengan mengalaskan batu sebagai bantal di kepalanya, saudara? Karena Yakub telah mencuri hak kesulungan Esau, abangnya. Dan juga telah menipu bapaknya Ishak yang agak buta dengan menipu mengatakan bahwa dia adalah Esau dan meminta bapaknya memberikan berkat keluarga kepada dia. Dengan menipu bapaknya sendiri, menipu abangnya. Dan saudaraku, keluarga itu berantam, saudara. Dan mamanya bilang, kau lari karena abang kau akan membunuh kau. Tetapi kepada Ishak, suaminya Ribka berkata begini, hantarlah anak kami ini, si Yakub, pergi kepada Laban, uncle-nya itu. 500 batu jauhnya, hantar dia ke sana supaya dia cari istri di sana. Jadi saudaraku, ada 2 misinya Yakub semasa kita ketemu dia dengan bantal yang diperbuat daripada batu itu. Dia lari daripada abangnya yang mau membunuh dia. Dan juga dia dalam proses mencari seorang istri, saudaraku. Wah, kombinasi gabungan yang pelik, saudaraku. Lari karena dia mau dibunuh, cari istri pula itu. Wow. Tetapi itu kondisi Yakub, saudaraku, sebenarnya. Dan itu dia melarikan diri, saudaraku. Dan dia mungkin kecewa dengan dirinya, tertolak. Saudaraku, dia tidak pasti akan masa depan. Dia ketakutan. Kenapa, saudara? Bapaknya orang kaya. Tapi dia bisa masuk ke kota Luz, di mana dia boleh tidur di dalam kota itu di hotel yang termahal. Tapi dia tidur di sebuah tempat yang gelap. Saudaraku, dan dia sudah 50 batu jauh daripada Beersheba, tempat asalnya. Dan ini, Luz ini adalah kota. 550 batu jauh. Dan ada 450 batu lagi perjalanan sebelum dia sampai ke Haran, tempat uncle-nya itu Laban, saudaraku. Wow, jauh. Saudaraku, bapaknya tidak mengasihi Yakub. Mamanya mengasihi Yakub. Nah, sebab itu kalau ada pilih kasih dalam keluarga, inilah keluarga itu berantam, saudaraku. Mamanya suka kepada Yakub, tidak suka kepada Esau. Bapaknya suka kepada Esau, tidak suka kepada Yakub. Aduh, saudaraku, berantam keluarga ini. Sehingga karena bapak dan penerimaan dan kasih bapak tidak ada dalam Yakub. Sebab itu mungkin Yakub selalu mau ambil sesuatu.
ambil supaya dia boleh memiliki, supaya orang menghormati. Dan dia mendapat posisi dan dikenali dan dihormati. Kali mungkin sebab itu saudaraku. Sekarang saudaraku, dia berada di tempat yang gelap. Jauh. Tersisih daripada keluarga. Dia adalah tukang masak. Orang pertama yang ditunjukkan sebagai tukang masak dalam Alkitab adalah lelaki, bukan wanita. Jadi istri boleh suruh suami masak hari ini. Haleluya, pasti mereka takut. Saudara, tapi dia hanya tahu satu. Keistimewaannya, dia tahu masak. Dia bukan orang yang pergi keluar, memburu, mencari binatang, orang perantau. Dia bukan seperti abangnya Esau. Dia orang yang suka duduk di rumah, masak-masak saja saudara, itu orangnya. Sekarang dia sendirian, tersisih, terputus, takut, keliru, tidak pasti, di dalam kegelapan. Oh, apa yang kita boleh belajar untuk hidup kuat? Saudaraku, pelajarannya adalah ini. Kasih karunia kuat di dalam jalan buntu kita, saudaraku. Saya tidak tahu kalau ada bapak ibu di sini yang sedang di dalam jalan buntu. Saya tidak tahu, mungkin ada. Mungkin ada. Jalan buntu, saudaraku, tidak ada kepastian ke masa depan. Yakub dalam kondisi itu. Saudara tahu, seringkali kita harus melalui jalan buntu. Karena di jalan buntu itulah kita ketemu dengan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Di situ saudara kita ketemu dengan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Jangan takut bila saudara di jalan buntu. Karena saudara akan diketemukan dengan mukjizat yang luar biasa besar. Saudaraku, contohnya saudaraku di sini, Mazmur 34 ayat 18 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya tidak tahu kalau ada orang-orang di sini hari ini yang patah hati, yang remuk jiwanya. Kepada kamulah Tuhan dekat. Selagi saudara kuat dalam kekuatan saudara, selagi saudara rasakan bahwa saudara boleh menyelesaikan masalah saudara, saudara kuat dalam kekuatan saudara. Tapi pada waktu saudara sampai ke satu ketika di mana saudara seperti orang yang patah hati, orang yang remuk jiwa dan mengakui di depan Tuhan, aku di jalan buntu Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan dekat dengan saudara. Allah dekat dengan saudara. Orang-orang seperti ini. Satu lagi ayat yang saya tunjukkan, 1 Petrus 5:10. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Sebab itu saudara harus datang kepada dia di jalan buntu saudara. Karena bila kamu di jalan buntu, disitulah saudara merasakan kekuatan Tuhan. Seperti Hagar minggu lalu saudaraku. Tuhan, saudaraku, di dalam dia melarikan diri saudaraku. Tuhan bilang kembali ke rumah nyonyamu itu. Karena bekalan Allah di rumah nyonyamu, bukan pada waktu kau lari. Bila dia sampai di padang gurun jadi jalan buntu, Allah menampakkan diri kepada dia, saudaraku. Nah, di sini saudaraku, firman Tuhan berkata, Allah lah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Dengar sini, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudaraku, seketika lamanya sahaja. Tetapi hasil akhirnya Allah berkata, karena dia sumber kasih karunia, dia akan kuatkan kamu. Bagaimana dia kuatkan kamu saudaraku? Ini caranya, bahwa dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Haleluya, sekali lagi. Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Sesudah kamu menderita. Menderita itu sekejap saja. Jalan buntu itu sekejap saja. Tetapi di akhirnya Allah berkata, dia akan meneguhkan, melengkapi, menguatkan, mengokohkan. Karena dia sumber kasih karunia buat saudara. Saudaraku, saudara kenal Ibu Lastri? Kita tahu bulan April tahun lalu, kita sedih saudara Rickson meninggalkan kita dan sekarang di pangkuan Allah Bapa. Dan Rickson meninggal umurnya 39 tahun dan Lastri juga muda, sekitar awal 30-an saudaraku. Nah saudara, kita tahu bahwa itu kondisi yang mencabar karena Ibu Lastri punya 2 orang anak, Orai dan Kole. Saudara tahu, saya mendengar apa yang dikatakan Ibu Lastri. Dia bilang, Pastor aku tidak boleh, aku tidak mampu. Aku tidak boleh Pastor, aku tidak mampu.
Tetapi saudara tahu hari ini kalau saudara melihat Lastri, dia memimpin pujian. Dia melayani dan memimpin pelayanan puji sembah bersama dengan Pastor Alexis. Dan saudaraku, Lastri sekarang sudah boleh bawa mobil. Wow. Saudaraku sudah boleh mengurus semua keperluan di rumah. Saudaraku dan juga saudaraku sudah pandai juga berbisnis. Haleluya, amin. Dan saudaraku, pada hari kita membuat kebaktian penghiburan 6 bulan selepas pemergian saudara kita Rickson, saudaraku. 6 bulan selepas itu ada kebaktian penghiburan di IPCC bulan September. Dan saya beri Lastri masa mungkin 5 menit, 10 menit untuk bersaksi. Tapi Lastri berkhotbah untuk 20 menit. Dan saudaraku, khotbahnya lebih hebat daripada khotbah saya. Karena saudaraku, dia berbicara daripada pengalaman. Karena dia sudah sampai di jalan buntu. Tetapi melihat kekuatan Allah yang meneguhkan, yang melengkapi, yang menguatkan, yang mengokohkan. Karena Allah adalah sumber kasih karunia bagi orang yang menderita, orang yang remuk jiwanya. Allah menunjukkan kekuatannya. Itu yang Allah lakukan kepada Yakub. Itu pelajarannya. Pada waktu kita sampai ke jalan buntu, kita melihat kekuatan Allah. Kuat bekerja. Karena dialah sumber kasih karunia. Allah sumber kasih karunia. Oh, kita menderita, ya kita menderita. Tapi dia yang kuatkan, meneguhkan, mengokohkan. Saudaraku, melengkapi. Oh, meneguhkan. Oh, saudaraku, sumber kasih karunia. Percayalah saudara, bahwa kalau saudara sudah sampai jalan buntu, Allah membawa kemenangan kepada saudara. Karena di situ saudara kuat. Jalan buntu bukan jalan mati. Dalam Tuhan, jalan buntu, jalan kemenangan. Karena Allah dekat dengan orang yang remuk jiwanya. Oh, haleluya. Kalau setuju katakan amin, saudara. Amin. Amin. Kita ke poin seterusnya, saudaraku. Kasih karunia kuat bekerja sebagai sumber dan bekalan kita. Kasih karunia Allah kuat bekerja sebagai sumber dan juga bekalan kita. Nah, saudaraku, apa maksud saya? Apa maksud saya? Saudara, pada waktu Yakub sedang tidur, saudaraku, dan dia mendapat satu mimpi. Dan di dalam mimpi itu, saudaraku, dia melihat ada satu tangga. Dan di tangga itu dia melihat malaikat Allah naik dan malaikat Allah turun. Malaikat Allah naik, malaikat Allah turun. Saudaraku, apa itu artinya malaikat Allah naik, malaikat Allah turun? Apa itu, saudara? Nah, coba saudara lihat. Bagi Yakub, saudaraku, dia pikir, saudaraku, dialah orangnya yang harus melakukan sesuatu untuk mendapat berkat. Hak kesulungan abangnya diambil. Saudaraku, hak kesulungan itu penting. Karena itu seperti harta di rumah dan juga harta keluarga dan juga hak keimaman di dalam rumah. Semua adalah diberi kepada anak yang sulung. Dan dia bukan anak sulung tapi dia ambil daripada Esau. Dia pikir dia yang mesti bekerja. Dia yang mesti ambil. Dia yang mesti usahakan. Oh, saudara, seperti itu. Saudara pikir, oh, seperti Tuhan tidak tolong, biar saya tolong Tuhan lah. Saya tolong Tuhan. Seperti saudaraku, orang Abraham dengan Sarai minggu lalu kita belajar bagaimana mereka menunggu sekian lama untuk dapat anak, tidak dapat anak. Sarai bilang dengan Abraham, ambillah Hagar, jadikanlah dia sebagai istrimu. Wow, saudaraku, kalau Tuhan seperti tidak tolong, nah kita tolong Tuhan sajalah. Nah, saudaraku, dia ambil apa yang dia perlu. Dia ambil. Karena dia tahu hanya ambil berkat, ambil berkat, ambil berkat dalam hidup. Itu yang Yakub tahu, saudaraku. Tapi Allah menunjukkan gambar yang lain. Saudara, ini gambar yang Allah tunjukkan kepada dia. Ada tangga, malaikat naik, malaikat turun. Saudaraku, berarti ya malaikat sedang bekerja. Yohanes 5:17 berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maupun aku pun bekerja juga. Banyak orang pikir Tuhan sudah stop bekerja. Kita ada perintah kawalan pergerakan. Kawalan pergerakan. So kita pikir kalau dunia mengalami kawalan pergerakan, kita pikir pergerakan dan pekerjaan Tuhan juga sudah stop. Malaysia boleh mengalami perintah kawalan pergerakan, Indonesia boleh mengalami perintah kawalan pergerakan, negara lain mengalami
kawalan pergerakan, tetapi Tuhan tetap bergerak. Malaikat naik berarti saudaraku, apa yang diutus oleh Allah, mereka turun saudaraku, mereka lakukan, kemudian mereka naik. Mereka ambil tugasan baru, mereka turun. Berarti saudaraku, Allah tetap bekerja. Allah tetap bekerja saudaraku. Sungguh pun kita melihat ada perintah kawalan pergerakan. Tapi Allah tetap bekerja. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sebab itu dalam Kejadian 28:12b. Maka bermimpilah ya di bumi ada didirikan sebuah tangga. Yang ujungnya sampai ke langit dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Haleluya. Saudaraku, dan di dalam waktu itu Yakub mendengar janji-janji Allah. Dan Allah menjanjikan 3 perkara. Dan inilah yang didoakan oleh Ishak bapaknya sebelum dia meninggalkan rumah. Tetapi kau tahu apa? Bukan saja 3 janji yang diberikan oleh bapaknya di dalam doa. Kejadian 28 ayat 1 dan 2. Itu diberikan oleh bapaknya. Tetapi Allah tambahkan 2 lagi janji. Untuk Yakub saudaraku. Oh bapak dia bagi 3 tapi Tuhan bagi 5. Haleluya. Saudara, Tuhan tambahkan. Jangan pikir Tuhan tak kerja saudara. Dia sedang bekerja sebenarnya saudara. Apa itu janji-janji Tuhan? Kejadian 28:13. Allah menjanjikan tanah saudaraku. Allah menjanjikan tanah bagi masa depan. Dia berkata, tanah tempat engkau berbaring itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Bukan saja itu, saudaraku, Allah juga menjanjikan keturunan. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Wow, debu tanah saudaraku. Hei, dia sendirian lah. Belum ada istri pun. Belum ada apa-apa pun saudara. Tapi Tuhan janjikan keturunan. Kemudian saudaraku, Kejadian 28 ayat 14b. Dia berkata, melaluimu berkat akan turun atas bangsa-bangsa. Jadi Allah menjanjikan tanah, Allah menjanjikan benih, saudaraku, keturunan. Allah menjanjikan berkat kepada bangsa-bangsa melalui Yakub, saudara. Nah, Allah juga tambahkan 2 lagi, saudara. Apa yang Allah tambahkan? Allah tambahkan perlindungan dan penyertaan Allah bagi Yakub. Hei, Yakub, dia kerja diambil. Oh, aku mau ini. Sebab itu namanya dipanggil saudaraku, dia yang menipu. Dia yang, saudaraku, mengambil apa bukan miliknya. Bahasa Inggris kita bilang grab, saudara. Grab saja. Nah ini mungkin saudaraku, CEO ataupun ketua eksekutif syarikat Grab, saudaraku. Dialah orang pertama yang suka Grab. Grab, apa bukan miliknya? Ambil, 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 ambil. Oh, saya tidak ada jodoh. Ambil saja. Oh, aku tidak boleh dapat pekerjaan dan promosi. Oh, cara apa sekalipun, ambil saja. Jangan kau lupa kawan. Tuhan tunjukkan mimpi apa. Malaikat naik. Malaikat turun. Malaikat naik. Berkata Allah bekerja. Yakub, kau tidak nampak. Tapi Allah sedang bekerja, Yakub. Tuhan sedang bekerja. Malah diberikannya lebih daripada apa bapakmu doakan dan memberkatimu. Bukan saja benih, keturunan, bukan saja tanah. Bukan saja kau jadi berkat bangsa-bangsa. Tapi perlindungan dan penyertaan Allah. Allah multiplikasikan berkat di dalam hidupmu, Yakub. Oh saudara. Kenapa saudara? Allah menunjukkan kepada Yakub. Karena kau coba dengan kekuatan kau sendiri. Tapi pada waktu kau melihat bahwa Allah bekerja. Itu yang dilihatnya itu adalah Allah bekerja. Itulah gambaran kasih karunia. Pada waktu aku tidak boleh, pada waktu aku tidak mampu, karena pada waktu aku tidak bisa, tapi Allah bisa. Allah bekerja, Allah melakukan. Itu maksudnya naik turun saudaraku. Allah bekerja untuk saya. Jangan saudara khawatir. Jangan saudara gentar. Karena Allah bekerja. Saudara ingat Menara Babel yang didirikan di dalam buku Kejadian juga? Apa itu Menara Babel? Manusia coba sampai kepada Tuhan. Manusia coba sampai kepada Tuhan. Allah menunjukkan itu usaha sia-sia. Bila manusia coba sampai kepada Tuhan, Menara Babel tidak sampai ke surga lah saudara. Tak boleh sampai. Karena bila manusia usaha,
pasti tidak sampai. Tapi Allah menunjukkan manusia gagal, bapak leluhurmu gagal. Tapi sekarang Allah menghubungkan surga dengan bumi. Manusia coba Menara Babel, bumi kepada surga. Allah tukar semua itu, surga sampai ke bumi. Haleluya. Surga sampai ke bumi. Itu berarti itu usaha Allah. Itu bukan usaha manusia. Itu usaha Allah yang bekerja. Berhenti kita saudara. Dengan kekuatan kita sendiri. Allah memberkati melipat ganda di dalam hidup saudara itu. Wow. Saudara, ada poin yang seterusnya saudaraku yang saya mau tunjuk kepada saudara adalah yang ketiga. Kasih karunia kuat di masa Yesus menjadi Betel dan surga terbuka kita. Kasih karunia itu saudaraku adalah kuat di masa Yesus menjadi Betel dan surga terbuka kita. Saudara, Betel itu berarti rumah Tuhan. Seperti ada nama-nama lain. Bethany berarti saudara rumah kurma saudaraku. Dan Bethsaida berarti rumah ikan. Bethlehem berarti rumah roti saudaraku. Jadi Betel berarti rumah Tuhan. Pada keesokannya pada waktu Yakub bangun saudara. Dan dia terkejut. Dan ini yang dia katakan oleh Yakub saudara. Dia katakan, Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Oh saya sedih. Berapa banyak orang di dalam dunia hari ini tidak sadar bahwa Tuhan ada dan Tuhan sedang bekerja di dalam hidup mereka. Yakub berkata, aku tidak tahu. Aku tidak tahu Tuhan sebenarnya bekerja. Ayat 17, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Ini yang dikatakan oleh Yakub. Ini pintu gerbang surga. Saudara, Allah sangat luar biasa. Karena apa yang dilihat oleh Yakub ditunjukkan kepada kita oleh Yesus. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 51. Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi saudaraku, apa yang dilihat di sini adalah Yesus berkata, akulah surga terbukamu. Banyak orang Kristen hari ini ya, mereka suka berdoa, Tuhan berikan kami surga terbuka, berikan kami surga terbuka, Tuhan berikan kami surga terbuka, berikan kami surga terbuka. Kenapa saudara mesti susah-susah? Selagi saudara ada hubungan dengan Kristus, selagi saudara melihat siapa dia di dalam saudara, saudara, surga selalu terbuka untuk saudara. Saudara tidak perlu cari surga terbuka. Karena barang siapa di dalam Kristus, surga terbuka buat saudara. Saudara mungkin berpikir begini, oh di mana ya saya harus cari Betel itu supaya saya boleh mengalami surga terbuka. Yakub hanya mendapat pengertian yang sedikit bahwa itu adalah surga terbuka bagi dia. Karena itu yang dia tahu saudara. Itu yang dia kenal, tempat itu adalah surga terbuka. Tapi bagi kita, haleluya. Selagi kita ada Kristus, kemana kita pergi? Kemana kita pergi? Kemana kita pergi? Haleluya, ada surga terbuka. Kemana kita pergi? Di situ surga terbuka ikut. Saudara boleh berada di kilang yang boleh dikatakan sangat tidak ada banyak overtime. Saudara boleh berada di rumah yang tidak banyak keuangan. Saudara boleh berada di sebuah perkampungan, sebuah kota yang miskin. Saudara boleh ada di mana-mana saja. Tetapi selagi saudara tahu bahwa Yesuslah surga terbukamu, kau boleh kerja di tempat kerja yang tidak besar, kilang-kilang yang besar, company-company yang besar. Kecil saudaraku kilang itu, kecil saja company itu. Tapi karena Yesus surga terbuka. Haleluya. Saudara mungkin berada di sekeliling orang-orang. Semuanya yang tua-tua saja kau bilang, apalah punya gereja ini. Semua orang tua. Macam mana mencari jodoh? Jangan takut kawan. Karena Yesus surga terbuka. Haleluya. Kau boleh berada di tempat di mana semuanya warga emas saudaraku. Tapi Allah menjadi surga terbukamu. Amin saudaraku. Kau tengok, oh tempat ini tidak ada kemampuan untuk saya cari jodoh. Oh mungkin saya pindah gereja. Mungkin ada surga terbuka di gereja lain. Seperti seorang di gereja pernah cakap, pastor saya mau pindah gereja karena EPCC tak ada calon, tak ada jodoh untuk saya. Mungkin di gereja lain ada surga terbuka. Saya bilang jangan, karena
Ulangan 28 ayat 3 berkata, aku diberkati di kota, aku diberkati di perkampungan atau di ladang. Bukan tempatnya yang menjadi di mana berkat itu datang, tapi orangnya yang dipilih Allah. Kau boleh tinggal di kota, kau boleh tinggal di ladang, di mana saja kau berada, berkat mencari saudara. Sebab itu Yesuslah surga terbuka saudara. Dan sebab itu kita diberkati lebih hebat daripada Yakub, saudaraku. Kita diberkati lebih hebat daripada Yakub. Karena kita ada surga terbuka yang ikut kamu. Jangan takutlah kau di dalam gereja yang tidak ada banyak anak muda. Kau pikir sekarang PKP pastor, di dalam rumah saya semua wanita saja. Macam mana cari jodoh? Jangan kau takut saudaraku. Yesus surga terbukamu. Yang setuju katakan amin. Karena di mana saja tiba-tiba Allah boleh membawa seorang jodoh buat saudara. Kalaupun terkurung di dalam rumah karena PKP. Karena Yesus surga terbuka saudara. Saudara diberkati lebih. Tak perlulah kau cari, kau ambil sendiri. Janganlah kawan dengan kekuatanmu sendiri saudaraku. Dan poin kita yang terakhir saudara pada hari ini adalah ini. Poin yang terakhir, kasih karunia kuat bekerja semasa Yakub tidur. Dan bukan dalam perjuangan manusiawinya. Kasih karunia kuat bekerja semasa Yakub tidur. Kau tahu saudara, Tuhan selalu bekerja bila kita tidur. Pada waktu Adam tidur, Tuhan bawa Hawa kepada dia. Bukan masa dia masih berjalan-jalan dan mencari-cari. Mana istri gue, mana istri gue, mana istri gue. Kawan, nak perlulah kau cari. Kau tidur, Tuhan cari. Amin saudara. Diambilnya tulang rusuknya dan dijadikan Hawa. Tuhan operasikan tubuh manusia semasa dia tidur. Semasa Abram sedang tidur dalam Kejadian 15, Allah membuat perjanjian dengan Abram. Kenapa Allah buat perjanjian? Karena Allah tahu kalau Abram ikut terlibat di dalam perjanjian itu, dia pasti gagal karena dia manusia. Dan akibatnya dia akan mati seperti binatang yang disembelih. Dan di tengah-tengah mereka berjalan di tengah-tengah binatang itu. Itu adalah peringatan. Siapa yang gagal dalam perjanjian ini akan jadi macam binatang ini. Allah tahu Abraham akan gagal. Allah bagi dia tidur. Supaya Abraham tidak perlu jalan. Tapi Yesus yang jalan. Di kayu salib, semasa dia di kayu salib saudaraku. Allah melihat dari surga saudaraku. Bahwa manusia tidak boleh ikat perjanjian dengan kekuatannya sendiri. Sebab itu Yesus saja yang mampu naik di kayu salib. Dan dia membuat perjanjian untuk saudara dan saya. Supaya kita ada jalan masuk kepada Allah. Di dalam kegagalan kita masih bisa masuk kepada kepangkuan, rangkulan, kasih karunia dan perkenan Allah. Bukan karena kita baik, tapi karena Yesus pegang semua tuntutan Taurat itu dengan sempurna. Supaya saudara dan saya tetap dapat ke hadapan takhta kasih karunia Allah. Wow. Semasa dia tidur. Berhenti bergulat saudara. Berhenti bergulat dengan kekuatanmu sendiri. Karena Allah bekerja di dalam hidup Yakub semasa dia tidur. Firman yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara, Roma 11:6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Alkitab berkata kalau kau lakukan semua dengan perbuatan kau sendiri, itu bukan kasih karunia. Itu perbuatan manusiawi. Tapi kalau itu kasih karunia, perbuatan manusiawi tidak ada tempat di dalam hasil akhirnya apa yang kau usahakan itu. Benarkanlah kasih karunia. Kenapa saudara bersandar kepada kasih karunia? Pada waktu itulah kekuatan Allah menjadi kuat. Adam tidur, kekuatan Allah menjadi kuat. Yakub tidur, kekuatan Allah menjadi kuat. Allah bekerja saudaraku. Oh saudaraku, pada waktu dia tidur, saudaraku, kekuatan Allah menjadi sempurna. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari semua, inilah firman Tuhan. Dan mari pada waktu kita bersandar kepada kasih karunia, kita tetap jadi kuat. Kita tetap jadi kuat. Kasih karunia adalah pada waktu kita percaya dia surga terbuka. Ya, aku di tempat susah, aku di tempat mencabar, aku di tempat yang kekurangan uang, aku di tempat di mana ekonomi negara terancam, tapi dia tetap menjadi surga terbuka saya. Dia tetap surga terbuka saya.
Haleluya. Haleluya, aku diberkati. Karena aku diberkati lebih hebat daripada Yakub. Aku diberkati lebih hebat karena aku di dalam Kristus Yesus. Yakub hanya di satu tempat, Batel. Tapi aku kemana saja, berkat Allah mengikuti aku. Surga terbuka ikut aku karena Kristus. Kau diberkati. Katakan teman kiri kananmu, saudaramu di dalam rumah itu, kau diberkati Tuhan melalui Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, berkati gereja IPCC pada hari ini. Biar jemaat Allah tahu, biarpun kami di dalam satu kondisi Bapa di mana ada perintah, kawalan, pergerakan Tuhan. Tapi kami percaya dan kami paham bahwa malaikat Allah naik turun, Allah tetap bekerja. Semua pergerakan dihalang, tetapi pekerjaan Allah tidak dihalang dalam jemaat Tuhan. Yang mengalami masalah ekonomi, yang mengalami masalah perhubungan, yang pikir mereka tidak ada overtime, yang pikir mereka seperti di dalam suatu jalan buntu, yang merasa seperti mereka tidak ada surga terbuka, biar mereka dibuktikan dengan secukupnya. Kasih karunia melalui Kristus Yesus bekerja di dalam mereka. Berkatilah umat-Mu Bapa. Kami dinilai bukan dengan apa yang kami buat, tapi dengan siapa kami terhubung dengan perhubungannya. Seperti Paul Gustav Dorr, Tuhan, dia dinilai mengikut lukisannya, pekerjaannya. Tapi kami diukur makin hubungan kami di dalam Kristus. Berkatilah umat-Mu. Berkatilah umat-Mu. Berkatilah mereka. Haleluya. Sambil semua kepala tertunduk, saya mau tanya saudara, kalau ada sesiapa di sini yang mengikuti acara kita kebaktian ini first time, dan saudara melihat bahwa ini kesempatan untuk saudara membuat keputusan menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Yesus, menjadi orang percaya. Senang saja saudara ikut doa ini, dan saya pimpin saudara, dan saudara melangkah masuk kepada perhubungan yang intim menjadi anak Tuhan. Siap? Siap, ikut. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah Tuhan, Juru Selamat saya. Dosa saya diampuni. Salib adalah kemenangan untuk saya. Engkaulah surga terbuka untuk saya. Aku di jalan buntu, tapi di dalam Engkau ada jalan kemenangan. Aku terima di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kalau saudara percaya dan doakan doa ini, saudara boleh lihat ada QR code ditunjukkan. Saudara scan, isikan nama saudara, kirimkan kembali, dan kami akan menolong saudara bertumbuh dalam perhubungan yang mantap di dalam Yesus Kristus. Shalom semua, dan tetap kuat bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus berkati.